Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Biarlah kita senantiasa bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita tetap menjaga protokol kesehatan, sehat jasmani, khususnya sehat rohani. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Akan tetapi kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang maha pengasih, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, biarkan firman-Mu ini mengajari kehidupan kami untuk lebih mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini yaitu dalam ibadah rumah tangga dari epistel Minggu tanggal 11 Juli tahun 2021, 6 setelah Trinitatis, yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat 6a. Inilah firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata-kata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, ada sebuah pepatah bijak dari kaula muda berkata, ditolak itu biasa, akan tetapi diterima itu luar biasa. Walaupun memang faktanya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Kenapa kami katakan demikian? Tentu tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berkeinginan di dalam hidupnya ditolak. Baik dia melamar pekerjaan, baik dia mencari pasangan hidup, dan masih banyak lain. Akan tetapi ada dua sikap yang cenderung dilakukan oleh orang-orang ketika terjadi penolakan terhadap dirinya. Sikap yang pertama itu pasti kecewa. Sikap yang kedua memotivasi diri untuk menghadapi kenyataan, atau lebih semangat melakukan hal-hal yang baik ke depannya. Kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana Yesus Kristus ketika dia memberikan sebuah pengajaran di tempat asalnya, di tengah-tengah keluarganya, di tempat kelahirannya, yang terjadi terhadap Yesus Kristus adalah penolakan. Bahkan kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana penolakan yang mereka sampaikan adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Dalam buku Markus ini memang tidak dijelaskan secara rinci apa dasar mereka menolak. Tetapi kalau kita baca dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30, di sana diceritakan dasar mereka menolak Yesus adalah ketika Yesus mengatakan apa yang tertulis dalam nubuatan ini semuanya digenapi dalam aku. Yang dia baca pada saat itu ketika dia mengajar di dalam bait suci, itu dari kitab Yesaya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus,
Kalau kita ditolak oleh orang-orang lain yang tidak semarga atau yang tidak sama dengan kita, itu masih hal yang wajar. Tetapi bagaimana kalau yang menolak itu adalah sanak saudara kita, keluarga kita yang mengenal kita? Tentu kekecewaannya begitu berlipat ganda. Hal itulah yang dilakukan dan yang dirasakan oleh Yesus pada saat itu. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, dikatakan kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya sedang murid-muridnya mengikuti dia. Ketika Yesus memberikan pengajaran di tempat-tempat lain, yaitu di tempat-tempat orang yang tidak mengenal dia, ada penerimaan. Akan tetapi ketika dia mengajar di tempat asalnya, di tempat kelahirannya, di tengah-tengah sanak saudaranya, maka terjadi penolakan. Yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, ada unsur penolakan itu karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Hal itu boleh kita lihat di dalam ayat ketiga. Apa mereka katakan? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Yang artinya seperti apa? Mereka sudah mengetahui siapa Yesus yang tidak lebih hebat dari mereka dalam pemikiran mereka. Mereka mengenal Yesus, tetapi pengenalan mereka terhadap Yesus hanya sebatas pengenalan bahwa Yesus itu adalah tukang kayu. Pengenalan dalam arti lahiriah. Mereka tidak mengenal Yesus secara keseluruhan. Mereka lebih mengedepankan kemanusiaan. Maka tidak mungkin bagi mereka Yesus itu adalah sebagai penggenapan dari nubuatan dari para nabi. Ini yang tidak bisa diterima oleh orang-orang sekitarnya. Makanya mereka katakan, bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Sampai satu persatu nama saudara-saudara Yesus mereka sampaikan. Itulah karena mereka benar-benar memang mengenal Yesus secara manusiawi. Bahkan mereka katakan, bukankah saudaranya perempuan ada di antara kita? Dari mana mungkin dia mengajarkan hal-hal yang begitu menakjubkan? Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pengenalan yang tidak mendasari oleh iman, maka pengenalan yang salah. Dan itulah yang terjadi bagi orang-orang yang menolak Yesus pada saat itu. Maka seharusnya yang mereka lakukan adalah pengenalan yang benar-benar mengenal Yesus dari setiap firman dan pekerjaan yang dia sampaikan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Nah, lalu apa yang Yesus katakan dalam ayat yang keempat? Yesus katakan, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Nah, Yesus mengatakan itu memang itu realitanya. Karena memang banyak dari para nabi sebelumnya mereka sungguh-sungguh ditolak di tempat kelahiran mereka. Akan tetapi di tempat lain mereka sangat diterima. Tetapi yang mau Yesus katakan ini merupakan sebuah peringatan yang sangat keras. Artinya apa? Ketika engkau tidak menerima nabi yang datang ke tengah-tengahmu atau kebenaran yang disampaikan oleh para pemberita, maka sesungguhnya yang engkau tolak bukanlah nabinya, tetapi firman yang disampaikan oleh nabi itu sendiri atau pemberita firman itu sendiri. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, lalu dikatakan dalam perikop kita, ia tidak bisa mengadakan mujizat karena ketidakpercayaan mereka. Yang bisa Yesus lakukan adalah menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, lalu yang mau kita sikapi dari kebenaran firman Tuhan ini, seperti tema dikatakan, tetaplah menyuarakan kebenaran. Apa sikap kita ketika terjadi penolakan ke dalam kehidupan kita? Yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, ketika terjadi penolakan ke dalam kehidupan kita, sikap yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetap maju menyuarakan kebenaran.
apapun katanya. Jangan gara-gara terjadi penolakan, kita menjadi ciut, kita menjadi tidak berani, bahkan kita menjadi tawar hati. Tapi selaku orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka ketika terjadi penolakan kepada kita, tetaplah kita mengerjakan kebenaran. Jangan pernah ciut. Bapak Ibu semuanya yang Tuhan kasih, mungkin engkau pernah ditolak di tempat pekerjaan. Engkau pernah ditolak oleh orang-orang tertentu. Engkau boleh ditolak oleh orang-orang lain. Tetapi mari tanamkan di dalam dirimu. Mari katakan bahwa setiap orang yang menolak engkau adalah orang yang salah. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan yang benar. Jangan pula Bapak Ibu, sudah kita ditolak, kita menjadi pantas memang untuk ditolak. Memang banyak seperti itu, memang pantas untuk ditolak. Karena memang ibaratnya ada di suatu daerah, ibaratnya dia melakukan hal-hal dosa, mencuri, berselingkuh, dan lain sebagainya. Wajar toh dia ditolak di tengah-tengah kampung itu. Atau ketika kita melamar sebuah pekerjaan, memang kita tidak punya skill, wajar toh kita ditolak. Tetapi kalau kita mengatakan tidak wajar kita ditolak, maka satu hal sikap yang harus kita lakukan adalah membuktikan diri, meyakinkan diri, mengasah kualitas kehidupan kita, kualitas keberimanan kita, untuk memantaskan diri untuk lebih baik. Maka jangan pernah engkau menyerah kepada setiap penolakan yang ada kepada dirimu. 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan beribu-ribu kali mungkin kita pernah ditolak. Tetapi satu, tekadkan di dalam dirimu bahwa engkau akan tetap melakukan kebenaran sebagaimana yang Tuhan inginkan. Seperti yang kami katakan tadi di awal khotbah ini, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Banyak orang yang ditolak mencari jalan pintas yang dianggap pantas, walaupun tidak pantas. Kenapa kami katakan seperti itu? Ketika Judas Iskariot, dia merasa menyesal, dia minta maaf, memberikan apa yang dia terima dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi pada saat itu. Tapi apa yang dikatakan orang Farisi? Mereka menolak permintaan maaf itu. Mereka mengatakan tidak menerima lagi permintaan maaf itu. Maka sikap apa yang diambil oleh Judas Iskariot? Penolakan yang terjadi kepada Judas Iskariot membuat dia putus asa sampai membuat dia bunuh diri. Maka kita jangan seperti itu. Ketika terjadi penolakan kepada kita, katakan Tuhan bekerja padaku. Buktikan bahwa engkau tetap dinaungi oleh Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaan nyata yang lebih luar biasa lagi. Yang kedua, sikap apa yang harus kita kerjakan ketika terjadi penolakan? Percaya akan kuasa Tuhan bekerja pada diri kita. Cukupkah percaya? Tentu tidak. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang Yesus katakan di dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 6 sampai dalam ayat 13, khususnya di dalam ayat yang ke-11, apa yang Yesus katakan di sana? Ketika ada orang yang menolak engkau, kebaskan kakimu, debu dari kakimu. Artinya apa? Yang ditolak mereka adalah bukanlah dirimu, tetapi kebenaran firman Tuhan. Maka setiap orang yang tidak menerima kebenaran firman Tuhan, maka keselamatan tidak akan pernah ada padanya atau di dalam rumah tangga itu. Maka sikap yang harus kita lakukan ketika terjadi penolakan kepada diri kita, yaitu tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Menyerahkan semuanya kepada pertolongan Tuhan. Berlaku benar terus di dalam kehidupan. Yang terakhir sekali, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, bagaimana sikap kita terhadap penolakan? Buat orang yang menolak itu adalah menyesal dalam segala hal, termasuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya? Ketika engkau tidak disambut dengan baik, buat dia menyesal oleh karena perbuatanmu yang begitu baik dan luar biasa. Ada sebuah cerita. Ada pernah kami tonton sebuah film yang begitu menarik. Ada seorang pemuda yang dia kehidupannya sangat susah, sangat miskin. Bahkan di kampung itu dia dikenal keluarga yang paling miskin. Suatu ketika dia jatuh cinta kepada seorang gadis yang begitu luar biasa. Bahkan
anak dari orang yang paling kaya di kampung itu. Dia jatuh cinta, dan perempuan ini juga jatuh cinta. Tapi apa yang terjadi? Ketika laki-laki ini dibawa oleh perempuan ini ke tengah-tengah keluarganya, maka keluarga perempuan ini tidak menyetujui. Bahkan mereka berusaha ingin menikahkan dan menikahkan perempuan ini ke wanita lain, ke laki-laki lain. Supaya apa? Supaya tidak menikah kepada laki-laki tersebut yang miskin. Apa yang dilakukan oleh pemuda itu? Dia menangis, dia kecewa. Tetapi dia katakan, suatu saat engkau pasti menyesal karena menolakku. Suatu saat keluarga ini akan menyesal karena menolakku. Dia pergi merantau, mencari hidup. Dan di tempat perantauan, dia bekerja dengan luar biasa, penuh dengan kejujuran. Mulai dari office boy. Suatu ketika, seorang manajer mencoba India. Dia letakkan di kantor uang begitu luar biasa. Dia tidak mengambilnya. Beberapa kali hal itu diuji. Tetapi kualitas kejujuran terjadi kepada pemuda ini. Dari situ dia diangkat menjadi karyawan menetap, tidak office boy lagi. Dan berkembang kehidupannya. Sampai suatu ketika karena pemilik perusahaan ini tidak mempunyai anak, maka perusahaan diwariskan kepada laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut yang dulunya miskin, kemudian dia kaya raya. Dia pergi ke kampungnya, membangun kampung halamannya. Dia berlaku baik, terus bahkan kepada orang yang pernah dia cintai, dia berlaku baik. Orang menjadi takjub kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, apa yang boleh kita lihat dari ilustrasi tersebut? Penolakan mungkin akan terjadi ke dalam kehidupan kita. Tetapi satu sikap yang pasti yang harus kita lakukan di dalam kehidupan, tetap bersikap benar sebagaimana yang Yesus lakukan. Sekalipun sanak saudaranya, keluarganya mengenalnya, menolak dia, tetapi dia senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, menyembuhkan oleh orang-orang yang sakit. Ini merupakan pekerjaan yang luar biasa yang dipertunjukkan oleh Yesus. Maka kita selaku orang yang percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita mau diubahkan. Jangan pernah lagi engkau berkecil hati atau engkau berputus asa di dalam kehidupanmu ketika terjadi penolakan. Banyak orang sekarang ini tertolak, anak yang tertolak. Ketika anaknya lahir yang diharapkan laki-laki, padahal yang lahir adalah perempuan, maka anak ini tertolak. Banyak orang juga anak yang tertolak, cenderung ketika dia tidak bisa mengubah kehidupannya dengan baik, maka dia cenderung melakukan hal-hal yang negatif. Maka lewat kebenaran firman Tuhan ini, kenali dirimu dengan baik. Engkau mungkin ditolak oleh orang-orang sekitar, tetapi percayalah bahwa setiap hidup kita adalah berharga di mata Tuhan. Katakan itu di dalam hatimu. Hidupku adalah berharga di dalam Tuhan. Aku tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Manusia boleh menolak engkau, tetapi Tuhan tidak akan pernah menolak engkau selama engkau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dengan penuh kebenaran dan menyuarakan kebenaran apapun yang terjadi ke dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, Bapa yang maha pemurah. Buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Benar ya Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah menolak kehidupan kami sebagaimanapun kehidupan kami buruknya. Engkau memulihkan kami ya Bapa. Terima kasih, ajari kami untuk senantiasa melakukan kebenaran-Mu. Ajari kami untuk menyuarakan kebenaran-Mu. Sekalipun banyak orang yang tidak menyukai kebenaran itu, ajar kami untuk tetap konsisten ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.